Jam 20 kurang 15 berarti ya, kita mulai ya. Tadi peralatannya udah ada. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, walaupun belum banyak yang bergabung, tapi tetap kita mulai saja. Alhamdulillah sudah ada dari pengawas juga ini, Mbah Warso, Iwan, Mas Iwan Sabar. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Jadi saya pengen mungkin kita rutin sebulan sekali ada rapat antara pengurus sama pengawas. Nah, kalau untuk rapat pengurus ya sesuai kebutuhan mungkin 2 minggu atau apa dan seterusnya. Cuma memang beberapa waktu terakhir ini kita agak terlambat, sudah lama nggak ada rapat. Saya perlu sampaikan progres, nanti Bang Sabana juga bisa menambahkan progres di 2021. Pak Pengawas, kita sudah melakukan beberapa hal termasuk agenda dengan Warsa juga, yang agenda bisnisnya. Kemudian kemarin juga untuk acara ini masih berjalan juga untuk penjualan kaos ya. Penjualan kaos dengan menarik juga, ternyata ada labelnya Kode Indonesia itu di bagian dalamnya. Saya baru lihat kemarin. Kemarin saya mikirnya bikin kayak logo perusahaan gitu kan, yang dibordir Kode Indonesia, tapi ternyata di sablon ya, oh boleh juga lah, dan jadi gede juga tulisannya kan gitu. Nah, yang perlu saya laporkan sampai sebenarnya targetnya Januari ini sudah tanggal 21 Januari ini mestinya kita sudah bisa on untuk versi beta aplikasinya. Tapi sampai hari ini mestinya sore tadi ada meeting sama tim IT, itu kita mau garap memfinalkan untuk pendaftaran lewat website. Jadi pendaftaran lewat website yang kemarin masih ada masalah dengan notifikasi email. Alhamdulillah 3 hari yang lalu sudah ditangani, dan sekarang setiap yang mendaftar otomatis dapat notifikasi emailnya. Jadi perekrutan atau mengajak teman-teman untuk bergabung saya pikir sudah bisa juga dimulai, untuk kemudian calon anggota bisa terregistrasi. Tahapan berikutnya sebenarnya kita berharap Wak Ipang bisa mempersiapkan tahapan proses dari calon anggota menjadi anggota itu harus seperti apa, apakah ada pelatihannya berapa kali atau apa dan seterusnya. Itu bagian yang sebenarnya pengen kita segera matangkan supaya nanti secara proses jadi anggota itu memang ada tahapannya, nggak sekedar daftar kemudian langsung jadi anggota. Nah, yang lain yang sedang kita juga prepare itu adalah tagging location. Jadi setiap registrasi itu dia perlu memberikan alamatnya. Jadi alamatnya ada di mana dan seterusnya, untuk kemudian nanti di map itu akan keluar yang terdekat dengan posisi kita saat ini, ada anggota kode itu siapa atau anggota koperasi itu siapa. Jadi kepikiran saya yang calon anggota itu berarti kita sebut sebagai Kode Indonesia Club, jadi komunitas desanya. Nah, kalau sudah jadi anggota berarti dia sudah jadi member koperasi. Ini pikiran saya sih seperti itu, sehingga terbangun database. Terbangun database, ada berapa kepala desa yang bergabung, ada berapa perangkat desa yang bergabung, ada berapa wira swasta yang bergabung, ada berapa pendamping profesional yang bergabung, ada berapa mahasiswa yang bergabung, dan tinggalnya ada di mana, dan seterusnya. Itu terbangun database-nya di situ. Jadi kalau sudah terbangun database, maka kemanfaatan bisnis, kemanfaatan keanggotaan bisa kita lebih kembangkan. Nah,
ada beberapa kali yang sudah kita lakukan temu bisnis, itu masih ada setidaknya dua sampai tiga, 4 konten materi yang sudah dalam komunikasi dengan kita. Yang satu itu yang Kasifik, yang punyanya Yudi. Yang kedua itu yang temu kenali potensi itu yang level 2 dari timnya Yudi juga. Kemudian yang satu yang dari teman-teman marketplace lokal untuk UMKM, itu kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol untuk kita prepare ke situ. Kemudian ada satu lagi itu yang dari teman-teman jaringan Pertasop. Nah, kalau jaringan Pertasop memang masih ada bagian yang sedang saya coba selesaikan, jadi nanti teman-teman bisa menjadi mitra untuk pemasaran Pertasop di daerah masing-masing. Jadi setiap titik nanti kalau rekomendasi dari teman-teman akan dapat berapa dan seterusnya, sama seperti yang kemarin programnya Mbak Warso juga yang bergabung di Belajar Saham. Kira-kira itu secara garis besarnya. Jadi secara keorganisasian kita akan tata sampai akhir bulan ini. Semoga nanti Februari versi beta aplikasinya sudah bisa jalan, semoga paling lambat akhir Februari. Kemudian untuk yang bisnis ada beberapa yang sudah ada pembicaraan untuk coba kita kembangkan menjadi mitra dari Kode Indonesia. Ada satu lagi juga, kemarin saya ketemu dengan teman yang punya produk untuk soil stabilizer. Jadi semacam bahan kimia campuran semen yang itu bisa dicampur tanah untuk membuat tanah itu bisa sekeras beton, bisa punya kekuatan sampai 40 dilewati beban sampai 40 ton. Jadi akan menjadi lebih hemat dibanding membuat jalan beton. Nah, cuma memang secara proses dan seterusnya ada tutorial yang sedang kita minta untuk ini, sama hitungan bisnisnya. Jadi kalau teman-teman yang membantu menjualkan, maka per kilonya dapat berapa dan seterusnya, ini yang sedang kita obrolin. Kira-kira itu yang dari saya. Jadi untuk 2022 itu bagian-bagian yang kita akan kerjakan. 2021 mungkin Bang Sabana bisa melaporkan atau menyampaikan informasi secara pendaftaran, pendiri sudah berapa persen yang sudah setor simpanan, kemudian pemanfaatan dari dana simpanan untuk apa dan seterusnya mungkin juga bisa disampaikan, termasuk sudah ada pendapatan atau sudah ada income dari bisnis apa dan seterusnya. Secara bisnis mungkin masih receh, kecil-kecil, tapi setidaknya ada bagian-bagian yang sudah kita mulai. Kita efektif 10 November, Desember, sekarang Januari, berarti efektif baru November ke Desember, Desember ke Januari, efektif baru 2 bulan. Jadi, dan mungkin setelah berjalan beberapa bisnis baru kelengkapan dokumen datanya. Hari ini kita baru dokumen dari Hukum HAM sama NPWP. Untuk OSS-nya belum kita proses, kita masih coba sambil jalan bisnis apa yang coba bisa kita kembangkan. Nah, untuk sarapan SDGs desa, channel SDGs desa, kita berharap sih sebenarnya lebih pada itu jadi ruang untuk promosi Kode Indonesia dan
ruang untuk teman-teman Kode Indonesia bisa tampil. Saya sih lebih melihatnya ke situ ya. Kalau secara bisnisnya mungkin setelah subscribe-nya lebih dari 10.000 baru mungkin kita bisa bicara tentang apa, ada mungkin endorse atau apa dan seterusnya. Jadi saya belum bisa banyak bicara untuk yang itu. Nah kalau yang tadi sama Imam, kalau Imam tertarik untuk coba kita kembangkan radio digital, nanti coba kita obrolin sama si apa Dian, karena Dian juga apa paham. Kita pernah bikin channel radio desa, itu kita sempat live hampir 2 bulan lah. Jadi muter-muter lagu, kemudian masukin apa talk show dan seterusnya. Dan memang sebenarnya lebih pada kalau memang ada yang tertarik untuk apa jadi penyiar atau apa ya, cukup dari rumah dengan ruangan yang apa, ruangan di kamar juga bisa, tinggal apa perangkatnya support ya udah bisa jalan aja. Karena kalau muter-muter lagu dan seterusnya kalau nggak kita koneksikan ke YouTube sebenarnya nggak ada isu apa-apa, artinya nggak ada masalah. Karena muter-muter lagu kalau kita live kan di YouTube kadang kita kena komplain apa dari apa hak cipta ya. Tapi kalau cuma diputar di radio digital atau apa IP radio itu nggak ada isu apa yang ini, artinya nggak ada masalah apa yang serius di situ. Kira-kira itu dari saya. Mungkin lanjutannya silakan nanti apa. Oh ya, satu lagi yang mungkin saya perlu laporkan, agenda yang kemarin sama Cak Itong di bantuan di ini di Supiturang. Kita berharap sih bisa segera di sana on, nanti kita bisa live interaktif teman-teman Kode Indonesia dengan teman-teman di lokasi, karena itu sekaligus sebagai media promosi untuk Kasifik dan kesempatan untuk teman-teman jadi mitranya Kasifik, karena kemarin sudah ada hitung-hitungannya kalau beli perangkat apa, cuma Kasifik kemarin konsepnya hanya kita dapat sekali aja pas transaksi. Jadi kalau yang Mbah Warsa kan ada juga, kalau kemudian nanti ada transaksi apa di trading, kemudian ada berapa per mil kita bisa dapat gitu kan. Tapi kalau yang Kasifik memang hanya kita dapat sekali pengadaan perangkat aja. Tapi sebenarnya ini ruang yang menarik juga, karena secara data waktu itu Pak Ivan sempat menyampaikan 13.000 titik desa itu masih blank spot. Jadi itu potensi pasar yang kita bisa garap. Kemarin teman-teman dari Nias dan sekitarnya sempat minta untuk informasi apa kalau pengadaan di sana gimana dan seterusnya, dimasukkan ke program desa, alokasi ke dana desa harus dialokasikan berapa dan seterusnya. Sempat ada komunikasi awal juga, jadi potensi pasarnya ada juga di situ. Jadi saya memang lebih ke berbagi, ada ruang untuk berbisnisnya teman-teman Kode Indonesia, ada juga yang memang itu menjadi ruang bisnisnya apa TV desa juga. Jadi ya tinggal jalan bareng-bareng kan, tidak semuanya teman-teman gabung di Kode Indonesia. Kira-kira itu tambahan apa lanjutan dari saya. Mungkin sebelum mungkin nanti untuk Mbak Warsa karena sebagai pengawas apa menangkap dulu laporan-laporan kita, baru kemudian memberikan pandangan, saran, masukan. Silakan Pak Sabana, nanti selesai Pak Sabana apa Ipang apa yang apa yang bagian OKK karena sekretarisnya belum gabung juga, nanti Cak Itong apa yang kerjasama karena sudah terbukti mengkoneksikan beberapa elemen masyarakat. Kemudian nanti apa yang terakhir mungkin Iman dengan kehumasannya, termasuk kita coba matangkan ide bikin radionya kalau memang
tertarik serius ya, ayo kita bisa garap. Oke, kira-kira itu. Silakan Pak Sabana. Baik, terima kasih Pak De. Karena tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak semua ini. Termasuk Mbak Warsa juga, pengawas kita. Untuk posisi pelaporan keuangan, saya ingin memulai dari tanggal, bentar, ini Desember. bukan 11 November. Jadi 11 November itu ketika kita sepakati pada rapat pengurus untuk kemudian melakukan penyetoran simpanan pokok dan simpanan wajib ya, di tanggal 11 itu ditandai dengan penyetoran pertama itu oleh Bu Janti. siapa nih? Bu Janti, sorry, Bu Janti. Janti. Nah, itu posisi keuangan kita sampai dengan 30 November sudah di posisi 11.062.000 ya. Ini kebetulan kita membaca dari rekening koran saja, pada kebetulan sedang diproses dipindahkan ke pembukuan. Ya. Artinya dari tanggal 11 November sampai tanggal 30 itu terakhir Pak Syafridani. Siapa ini? Tapi nggak pendiri namanya. Mungkin kayak petugas ini ya, petugas. Karena nggak ketemu namanya. Yang ada itu Erni yang di Sulut. Lalu di bulan Dani itu termasuk pendiri dia. siapa? Dani ya, yang dari Maluku itu. Ini nama pengirimnya yang ada Pak. Aku juga bingung ini. Nama pengirimnya siapa? Syafridani. Ya, Syafridani itu di salah satu pendiri dia, kalau nggak salah. Oh, itu dari mobil jurnalis yang oh ya Mojo. orang TVRI. Ya. Betul. Nah, itu di posisi tanggal 30 November, lalu berlanjut di bulan Desember kita masih juga menerima simpanan wajib, simpanan pokok gitu ya. Posisinya sudah di 14.055.000 per tanggal 6 Desember. Lalu kemudian kita ada pengeluaran untuk pembuatan badan hukum Koperasi Desa Indonesia di tanggal 6 Desember itu 6 Desember kita lakukan pembayaran pertama sebesar 4.250.000. Lalu di tanggal 8 Desember itu pelunasannya, karena biaya untuk pembuatan badan hukum itu 9 juta lebih ya, 9 juta 9.250. 250. Nah, di tanggal 8 Desember kita saya nanti aku foto aku kirim ke ini ya. Nanti biar disimpan sama sekretaris. Ya, lalu di tanggal tanggal 12. Oke, di tanggal 15 Desember kita juga karena penamaan waktu itu mengalami kendala keterlambatan sehingga kita harus daftarkan kembali gitu Pak ya. Lalu ada biaya 300.000. Nah, itu pengeluaran di kredit kita. Terakhir posisi Desember itu ditutup oleh Om Yudi untuk iuran simpanan pokok dan simpanan wajib pada posisi di total saldo kita 31 Desember itu di 12.468. Itu posisi 31 Desember. Lalu ini hilang lagi yang Januarinya ini. Ya paling nggak sampai akhir tahun lah udah ini. Lalu kita dapat rezeki di 5 Januari. 5 Januari dari Mbah Warsa. Oh ya. Jadi posisi di tanggal 2 Januari pembukuan awal tahun kita juga minta rekeningnya itu di angka 12.466, lalu ada juga masuk simpanan pokok dari IMC Nilga dan Mas Raya dan transfer dari Mbah Iwan 1.200.000. Lalu terakhir posisi. Nah, ini ada seorang calon anggota. Calon anggota, bukan pendiri, tapi dia langsung berinisiatif membayar penuh. Liza. Oh, oke. Liza Daresia.
di tanggal 6 Januari 2022 itu kemudian dia lunasi 1.300.000. Luar biasa juga ini calon anggota. Lalu kemudian beberapa teman-teman juga mulai melakukan pelunasan ya, bukan pelunasan kewajiban pertama 240.000. Itu terakhir di posisi 6 Januari. Karena setelah 6 Januari ini masuk pengembangan, bukan pengembangan unit usaha, karena kita lebih menyemarakan Sebindu Undang-Undang Desa, dan mulai 6 Januari itu kita buka rekening, dan hanya satu rekening saja untuk menampung pembayaran kaos, yaitu rekening Kode Indonesia. Dan sampai hari ini, cuma posisi hari ini kita belum minta rekening ini pada rekening koran yang per tanggal 7 Januari sampai 21 Januari. Jadi pelaporan terakhir itu yang tercatat tanggal 7 Januari, ketika kita kirim juga ke Pade, tanggal 7 Januari itu posisinya di 16 juta, ya, artinya akumulasi dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang awalnya di 12.666, tambah dari Mbah Iwan 1.200.000 di posisi 13.866, ya. Nah, selebihnya atau selisihnya itu adalah uang kaos, ya, uang kaos, dan ada sekitar 3 juta. Lalu kita eksekusi di tanggal 7 itu juga untuk pembayaran panjar 100 piece ke rekanan di angka 5 juta. Nah, itu yang baru tercatat di posisi 11 juta, tapi kemudian pembayaran kaos pun bertambah, artinya bertambah terus, dan ini belum kita rekap yang dari tanggal 8 Januari sampai 21 Januari hari ini. Itu dari sisi pengembangan unit usaha yang kecil-kecil lah dalam rangka menyemarakan. Dan dari situ kita melihat, Pak De, respon teman-teman ini luar biasa. Dan kita juga berencana mengambil peluang pembuatan kemeja teman-teman pendamping. Artinya di bulan Februari rencana kita akan lanjut ke kemeja. Kalau untuk kaos ini kan selesai di bulan ini ya, Januari kita selesai. Kita tidak akan produksi lagi. Di Februari kita akan produksi kemeja. Mungkin diawali dengan pre-order dan desain di akhir Januari, dan produksinya di Februari. Jadi dengan kondisi teman-teman juga sudah mulai kering lah. Kalau hari ini kan kering, bukan kering Pak De. Hari ini kering mereka, teman-teman. Nah, itu kira-kira untuk beberapa pengembangan keuangan untuk bisa kita sampaikan kepada pengawas dan kepada teman-teman pengurus juga. Nanti posisi terakhir di 31 Januari juga kita akan laporkan, karena memang ini masih bergerak ya angkanya. Mungkin itu Pak De. Oke, lanjut Ipang. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Pak De. Yang lainnya juga. Untuk saat ini, kemarin saya PKP nggak bisa masuk di kode itu, di aplikasinya. Ada lupa password atau gimana ya? Jadi belum, saya nggak bisa lihat data yang masuk. Kemarin masuk lewat yang email yang mana? Itu kan dari web itu, nama kamu kan ada alamat emailnya, berarti alamat email itu yang dipakai. Terus coba minta sekalian di trial juga, minta password baru, memasukkan alamat email itu coba. Kalau siapa tahu udah bisa jalan, karena kemarin memang ada masalah dengan permintaan password baru itu tidak terkirim emailnya. Nah, padahal saya buka-buka nggak bisa. Jadi saya belum bisa buka data yang baru karena kemarin posisinya untuk pendaftaran yang baru banyak yang japri. Kemarin pun bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara masuknya, kan saya share aja linknya.
Mudah-mudahan kemarin ya kalau saya bisa masuk bisa dilihat petisi yang daftar baru ya. Udah tidur sana. Jadi posisinya karena kemarin saya nggak bisa masuk, tapi saya mudah-mudahan bisa masuk lagi. Ada empat ini yang punya saya itu empat email. Kamu pakai email yang ini, irfan1983 gmail.com. Kirain pakai yang Waipang. Ini sama yang aku ini ya, Jabatan. aku coba aku share ya. Jadi siap. ini sekalian buat teman-teman ini juga. Jadi kalau kita ngecek ke bagian, jadi kalau kita masuk di awal, kita mulai masuk di awal nih, masuknya kan di sini nih, di kode Indonesia yang penjelasan ini kan. Ya. Itu di bagian bawah. Bagian bawah itu ada anggota, ada calon anggota. Nah, kalau anggota itu yang sudah ada nomornya, itu udah ada di situ datanya. Jadi Mama ini nomor 3 dia, nomor 4 Junaidi, ini Pak Sabana nomor 6, alamat emailnya ini. Nah, ini nomor 7 James Bond. Nah, itu Etong, gitu kan. Nah, Iman ada di sini. Nah, kalau mau masuk Mama, kita kita kelupaan passwordnya. Mestinya bisa di forget password ini. Masuk di forget password, dimasukin aja alamat email lah. Alamat emailnya masukin, nanti coba reset my passwordnya keluar apa enggak. Sekalian nanti kita cek ya, sekalian kita cek karena memang ini bagian yang kemarin sedang saya minta ke teman-teman IT untuk membenahi. Nah, sebagai informasi yang sudah daftar melalui online, itu sebagai calon anggota mereka juga sudah ada yang melengkapi sampai ada foto sudah dipasang segala macam. Itu per page ini ada 12. Nah, total hari ini itu sudah di page ke-8. Berarti 7 kali 12 itu 84 ditambah 1, 2, 3, 4. Berarti 88 yang sudah mendaftar jadi calon anggota. Dan mereka sudah langsung akan kelihatan di sini profesinya apa dan alamat email. Bahkan ada yang kemarin ada yang asik juga ini. Dia sudah sampai melengkapi aku cari ya. Melengkapi ke sosial medianya. Jadi dia udah pasang channel Instagramnya, dia sudah pasang ininya. Kemarin lupa yang keberapa ya. Nah ini Eko Wahyudi. Itu yang Eko Wahyudi. Nah itu masang Twitternya, masang IG-nya dia udah pasang. Ini Firdaus juga udah pasang. Jadi sebenarnya kalau secara aplikasinya, artinya secara webnya, ya mungkin beberapa ada bagian yang belum berjalan, tapi beberapa juga sudah jalan karena teman-teman sudah melengkapi. Kemarin memang cukup banyak di sini, terus di admin saya minta disisir yang emailnya sama. Nah kayak ini juga udah ngisi. Yang emailnya sama, dia daftar sebagai calon anggota, sama sudah terdaftar jadi anggota, namanya sama, dan seterusnya. Di calon anggotanya kita hapus. Jadi kira-kira itu yang sebagai gambaran ya. Artinya memulainya sudah bisa juga. Cuma mungkin kalau biasa gini, dari calon anggota ke anggota itu butuh waktu berapa bulan? Kita supaya jadi calon anggota ke anggota itu yang waktu itu aku minta Ipang yang siapin aturannya kayak apa. Ya, Mama dia sudah jadi calon anggota.
kemudian nanti akan diberikan informasi melalui humas bahwa calon anggota dikirim lewat email atau lewat nomor WA bahwa mereka sudah tercatat sebagai calon anggota. Untuk melanjutkan maka mereka harus ikut pelatihan umpamanya atau pengenalan koperasi. Pelatihan atau pengenalan koperasi ya, mungkin harus bayar umpama 25.000 umpama nih. Kemudian ada pelatihan tentang pengelolaan keuangan keluarga umpamanya. Ini kan lebih pada edukasinya sebelum mereka gabung ke koperasi. Nah, kalau mereka sudah ikut, IPANG yang menentukan ada berapa pelatihan nih mereka harus ikut. Baru kalau mereka sudah ikut, kemudian diberikan nomor rekening untuk mereka. Anda sudah layak untuk mendaftar dan silahkan membayar. Ketika mereka membayar, baru jadi anggota. Jadi, jadi di luar itu ya, di luar iuran wajib sama iuran pokok ya itu. Kalau yang di luar itu adalah biaya pelatihan. Ya, biaya pelatihannya di luar. Biaya pelatihan itu di luar. Begitu dia selesai ikut pelatihan, baru dia diberikan kesempatan untuk membayar. Nah, membayarnya itu baru diberikan nomor rekening. Umpama nih, bayar pertama simpanan pokok. Nah, nanti mengirimnya dengan nomor khusus belakangnya, umpamanya. Oh, belakangnya, mama, simpanan pokok kita kemarin berapa nih? 1 juta bisa diangsur berapa kali? Nah, nanti ada opsi dia mau ngangsur umpamanya. Oke, mau ngangsur berapa kali? Nah, pada saat dia ngangsur yang pertama atau dan seterusnya, maka ada 2 digit di belakangnya supaya Bang Sabana tidak kesulitan nih siapa yang udah bayar, kan ketahuan nih. Oh, belakangnya 101. Oh, berarti nama ini, belakangnya 102 dan seterusnya. Kira-kira gitu, Pak Iban. Nah, jadi lebih untuk pemberitahuan pembiayaannya lebih baik nanti di Japri, ketika masuk kita Japri aja, nanti langsung ke WA-nya. Nanti juga disiapkan jadwalnya. Jadi ada pengenalan koperasi tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian. Mereka harus berkontribusi. Kenapa? Berarti modul pelatihannya udah siap, Pak? Ya makanya itu kan bagian yang kamu siapin, apa-apa, kita diskusikan, terus sama-sama kita siapin. Oh, yang ini kita perlu ngundang dari kementerian, umpamanya. Jadi ketika bayar itu bagian dari keperluan untuk biaya, umpama nih honor. Jadi tidak keluar dari duit kas kita. Jadi membayar honornya itu dari duit iuran mereka. Jadi pelatihan akan dilakukan ketika minimal sudah ada 50 orang umpamanya. Lalu 50 orang kalau kali 25.000 ketemunya berapa, jadi udah kebayang bahwa pada saat pelatihan otomatis duit kas kita itu nggak berkurang. Bahkan kalau perlu malah ada tambahan karena ada sisa kan. Oh, sisa 100.000 atau sisa berapa kan gitu. Ya, siap. Jadi menyiapkan schedule sama ininya dulu ya. Schedule kegiatannya. Jadi tahapan proses sama materi-materinya. Berarti posisi hari ini sekarang belum bisa menerima yang daftar calon anggota berarti ya. Belum. Mereka bisa daftar calon anggota. Tapi untuk jadi anggota mereka harus ikut proses pelatihan dulu dan kemudian minimal 1 kali pelatihan terkait dengan ini aja pemahaman tentang koperasi berarti itu ya. Ya, pengenalan koperasi kode Indonesia itu apa, kemudian pengenalan tentang koperasi, kemudian sekilas tentang pengelolaan keuangan umpamanya seperti itu. Nah, pengelolaan keuangan kan bisa temennya Yudi itu kan juga bisa diminta bicara nih. Oke, mungkin sama pengenalan usahanya ya. Jadi menjelaskan koperasi kita, menjelaskan koperasi itu apa, kemudian menjelaskan tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga lah, ibarat kata kan kayak gitu. 3 poin itu aja lah. Dan nanti narasumbernya kalau penjelasan koperasi kan kita bisa minta umpama penyuluh koperasi dari kementerian umpamanya supaya ketika bayar itu berasa berasa memang ya layak bayar karena
mengundang dari kementerian kan gitu. Kira-kira kayak gitu Bang. Ya. Siap. Itu ini akan siapkan. Jadi ini nanti tinggal ketika sudah minimal ada 25 yang daftar menjadi anggota koperasi itu ya, saya siapkan mau schedule-nya dulu. Nanti tinggal kapan dijadwalkan lagi untuk rapat pengurusnya. Termasuk nanti aku aku kasih kamu akses untuk ke website, ke dashboard-nya, Ya. supaya bisa tahu, oh yang daftar ada sekian, yang udah ikut pelatihan ada sekian. Jadi umpama nanti selesai dia bayar, otomatis keluar nomornya, berarti oh harus digeser ke bagian sudah jadi anggota dan seterusnya. Dan kalau yang sudah gabung udah berapa ini Pak Dek? Jadi supaya kita ada pelatihan untuk operasi dulu, nah, bagi pengurus pun ya, bagi anggota yang sudah terdaftar. Enggak, Semuanya. kalau yang sudah tergabung, jadi gini, kita asumsikan bahwa pendiri kan kemarin udah yang sudah sampai di datanya sudah kita masukkan itu kan sampai 56 tuh. Kan sudah masuk semua datanya. Nah, kita posisikan pendiri itu asumsinya sudah mengikuti pelatihan. Jadi kalau yang udah jadi pendiri mau ikut boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi kita asumsikan atau kita berikan pengertian kepada calon anggota bahwa semua pendiri kan sudah mengikuti pemahaman tentang koperasi, karena logikanya kan pada saat kita presentasi koperasi, kemudian pada saat rapat pendirian kan ada orang dari kementerian juga itu waktu itu yang ngasih penjelasan. Nah itu kan sudah diasumsikan dua itu sudah terpenuhi gitu. Jadi pendiri nggak perlu kamu minta untuk ikut pelatihan. Jadi itu sekaligus saja gitu kan. Ya karena kan asumsinya dia siap menjadi pendiri, berarti asumsinya dia sudah paham gitu loh. Nah kalau yang calon anggota ini kan ibarat kata oh ternyata kayaknya ini berat nih buat aku, simpanan pokoknya, atau oh secara bisnis buat aku kurang ada manfaat dan seterusnya. Dia kan bisa nggak melanjutkan untuk daftar, tetap jadi calon anggota dapat manfaat, tapi tidak jadi anggota yang dapat manfaat lebih. Kira-kira gitu Bang. Oke, siap gitu, siap. Oke ya. Siap, nanti saya schedulekan. Januari ini selesai ya, masih ada 9 hari ya, 10 hari. Ya, siap. Januari selesai itu schedule-nya. Oke, nanti penentuan tanggal untuk kalau sudah saya nanti berikan, kalau udah siap segala ininya, schedule dan itunya, mungkin di Februari awal bisa melaksanakan kegiatan pelatihannya. Oke, sip. Makasih Bang. Makasih. Ya. Oke, selanjutnya masih ada yang mau disampaikan, Ibang? Atau cukup? Itu aja, linknya aja Pak Dek. Oke, nanti Senin aku share ke kamu ya, untuk bisa masuk ke dashboard ya. Siap. Atau kalau enggak, besok rencana kan ada ketemuan sama tim IT. Boleh juga kamu ikut gabung sama Iman ikut gabung supaya tahu dikit-dikit di dalamnya kayak apa. Oke. Siap. Caitong, silakan. Ini membangun relasi-relasinya. Ya, terima kasih Pak D dan kawan-kawan semuanya. Ini sudah sekitar 3 kali ketemu sebetulnya dengan kaitannya dengan kerjasama. Ada dua hal dari hasil saya kemudian melakukan proses pencermatan terhadap program kerja kode desa yang lebih mengarah pada pada usaha non jasa dan difokuskan pada bisnis aplikasi. 2 hal itu, pertama kemarin dengan Poltek Jember. Sebetulnya ini berawal dari kebutuhan membangun relasi dengan Poltek. Poltek kebetulan juga ada kegiatan pengabdian masyarakat
Dan ada produk yang sekarang masih dalam tahap apa itu namanya? Masih tahap uji coba. Oh, jujur. Ya, coba. Aplikasi ini sebetulnya lebih mengarah pada mempermudah pemerintah desa, dalam hal ini adalah kader Posyandu, untuk menggunakan alat ukur panjang badan sekaligus muncul rekomendasi. Jadi begitu anak dibaringkan atau lewat begitu, ya bagi yang sudah bisa berjalan lewat gitu, sudah muncul kemudian secara digital berapa berat badannya, berapa tinggi panjang badannya, kemudian rekomendasinya menu apa-apa begitu. Ini sudah pada tahap mereka sedang tahap uji coba, nanti kemudian baru dipatenkan. Nah, mereka itu kan karena konteksnya pengabdian, itu kan produk-produk mereka itu kan bisanya kemudian disosialisasikan itu kan ya kerjasama dengan pemerintah desa. Tapi dalam konteks bisnis gitu mereka kan kesulitan juga. Nah, sehingga memungkinkan sekali untuk dilakukan proses kerjasama dengan Kode Indonesia. Yang kedua dengan Pak Didik Suharyadi. Pak Didik Suharyadi kebetulan punya B3 Community. B3 Community ini baru sebetulnya dibentuk. Sampah-sampah elektronik itu mereka mengorganisir sampah-sampah elektronik, kemudian didaur ulang, bentuknya salah satu produknya seperti yang ada di Supit Urang, yaitu tenaga surya. Jadi baterai-baterai, misalkan baterai-baterai laptop, baterai-baterai HP begitu ya. Sampah B3-nya yang bisa diorganisir sementara ini kemudian dirangkai untuk kepentingan penggunaan listrik tenaga surya, penyimpanan listrik tenaga surya. Pak Didik kemarin sebetulnya pertama dia mau gabung di Kode Indonesia, mau gabung, dan sambil lalu karena Pak Didik itu juga suka multimedia ya, sehingga ada beberapa perangkat aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang sempat diskusi dulu dengan Pak D. Koco waktu di acara Semeru di Zoom, yang bisa mungkin dikembangkan, dikerjasamakan dengan Kode Indonesia, atau bahkan itu menjadi salah satu produk yang kalau misalkan Pak Didik bisa terlibat di dalamnya, bisa menjadi produk di dalamnya itu, maksudnya di Kode Indonesia mungkin bisa jadi salah satu produk yang bisa kita fasilitasi, kemudian itu menjadi salah satu produk Kode Indonesia, misalkan seperti itu. Tergantung dari proses komunikasi nanti antara B3 Community dengan Kode Indonesia. Mungkin dua hal itu saja Pak D yang sempat saya lakukan dalam rangka proses pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak perguruan tinggi. Terima kasih. Oke. Sebelum ke Imam, ke Pang, tolong coba kamu cari referensi. Ini supaya kita juga lebih mempertegas komitmen teman-teman ya. Jadi cari referensi untuk surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus dan pengawas. Jadi nanti tektokan juga sama sekretaris si Dian, supaya masing-masing kita itu memang menyatakan siap menjadi pengurus, siap menjadi pengawas, karena terutama pengawas ini kayaknya atau mungkin karena mereka sibuk atau apa, kan beberapa kali kita undang juga belum bisa bergabung ya. Kalau yang sudah jelas kan kayak Mas Iwan ini tadi datang, Bu Janti juga kemarin juga sempat di acara temu bisnis juga aktif gitu kan. Pak Ivan juga tadi sempat karena semua saya kirim itu sempat menyampaikan bahwa diusahakan untuk bisa gabung malam ini, tapi sepertinya belum bisa gabung. Artinya kalau ada surat bahwa mereka bersedia, ya
secara kepengurusan, secara pengawasan bisa kita bisa jalan gitu kan. Tapi kalau memang ternyata keberatan jadi pengawas atau apa kan kita bisa cari pengganti, atau mungkin keberatan jadi pengurus bisa kita cari pengganti. Kalau pengurus sih kayaknya Ya. teman-teman udah pada siap lah, ini hanya masalah waktu aja. Yudi kemudian Dian, ini kan pengurus kan cuma kita-kita aja ini yang nggak datang, Yudi sama Dian ya, yang belum gabung Yudi sama Yap. Dian. Jadi saya pikir formalitasnya terpenuhi bahwa oh Suryo Koco memang siap jadi ketua, oh Iman memang siap jadi humas, oh Sabana memang siap jadi bendara. Jadi dokumen formalitasnya nanti kan bisa jadi bahan pada saat mungkin rapat anggota tahunan, karena rapat anggota tahunan kan paling kita bisa lakukan kan di 2022 karena kita berdiri kan di 2021. Kira-kira itu aja tambahnya. Untuk pengurus dan pengawas saja, apa untuk anggota yang lain? Enggak, pengurus sama ini. Ya. Kalau anggota kan kemarin sudah formulir pendaftaran anggota itu kan. Nah, bahwa kemudian nanti untuk keanggotaan baru nanti ada surat pernyataan yang juga kita perlu siapin juga. Nanti tektokan sama Dian lah. Ya, siap. Kita Nanti saling, kita saling support lah di grup. Dibuat dulu, nanti di-share contoh suratnya ke Dian. Oke, gitu tambahan ke Mas Caitong, makasih informasinya, update-nya. Oh ya, ada satu lagi tadi apa ya, saya lupa ya. Lupa tadi. Ada rencana kerjasama, jadi banyak yang mulai melirik ketika saya share website. Jadi kenapa mereka melirik? Mereka melihatnya beneran ini 56 pendiri ini dari wilayah 20 provinsi dan seterusnya. Kemudian saya bilang, kamu bisa lihat juga calon anggota yang udah pada semangat daftar, cuma belum kita buka pendaftaran. Nah itu mereka juga lihat dari website kita. Semoga di bulan ini secara websitenya rapi, di bulan Februari semoga versi betanya juga sudah bisa aplikasi juga sudah bisa kita mulai. Jadi secara registrasinya nanti jadi lebih gampang, Ipan juga jadi lebih gampang mantau, kemudian Pak Sabana. Dan ini salah satu kelebihan dengan tim IT ini, satu, kita nggak perlu keluar duit. Yang kedua, di situ juga tertanam aplikasi payment. Jadi bisa dengan menggunakan payment mereka untuk pembayaran dan seterusnya. Artinya nggak perlu harus rekeningnya Pak Sabana yang dibagi dan seterusnya, udah bisa langsung payment di akun e-wallet yang mereka punya. Jadi itu bagian menarik yang saya sampaikan, karena kalau bikin sendiri kemarin yang untuk perokok itu saya harus keluar anggaran lumayan juga, dan tiap bulan harus keluar duit 2,5 juta. Itu hanya untuk untuk servernya aja. Lah ini kemarin aku udah deal, kita nggak keluar duit sama sekali, servernya ikut mereka. Karena bagian dari kompensasi kemarin kita bantu urusan di tempatnya Pak Ipang. Pak Ivan. Ini barusan ada yang japri, saya daftar nggak masuk katanya. Apa? Daftar koperasi tapi nggak masuk. Nggak, dia daftar suruh screenshot aja, nggak masuknya kayak apa. Jadi ya, siap. Karena memang ada bagian yang harus diisi, ada bagian yang tidak harus diisi. Kalau yang harus diisi itu nggak diisi, otomatis nggak bisa masuk. Jadi masuknya di kode Indonesia, itu habis itu didaftar, nah isiannya itu segera diisi, karena kemarin sudah di trial, sudah masuk notifikasi ke email. Jadi kalau dia sudah selesai daftar, suruh ngecek email ada notifikasi atau enggak. Kalau nggak ada, suruh cek ke spam, khawatirnya masuknya ke spam. Karena kemarin sudah tektokan sama server, sempat ada bagian yang belum dibuka, jadi otomatis kirim emailnya nggak jalan. Oke, gitu. Ya, Kang Iman silakan.
terima kasih Pak Ade. Selamat malam untuk seluruh pengurus Kode Indonesia. Yang perlu saya sampaikan adalah itu kan kami membutuhkan ya, misalnya Kamu mic-nya ditempel gini kurang keras kayaknya. Gedein, Mbak. Nah, ini Pak Ade, yang kami butuhkan adalah sebuah bentuk presentasi gitu ya, atau pengenalan kayak model PPT itu bisa di-share gitu. Selain mereka membuka websitenya gitu, itu kan kalau mereka udah tertarik, mereka akan menuju ke website. Tapi kalau langsung kan ada, ini kan ada yang meminta seperti itu, ada yang, nah kenapa harus pakai presentasinya udah pernah aku share kan di grup kan, yang pengenalan Kode Indonesia. Nanti aku share lagi deh. Ya udah, nanti Waktu itu ada PDF-nya, ada PPT-nya aku kirim. Pas kita rapat pendirian. Oh, coba nanti saya buka lagi ya, Pak namanya, udah saya simpan, lupa ini ya, Pak namanya nyimpennya gitu. Terus berikutnya adalah untuk tadi laporan-laporan kayak yang disampaikan oleh Bang Sahbana, sebatas mana gitu ya teman-teman pengurus terus anggota itu bisa mengakses sehingga tetap ada hal-hal yang privacy yang tidak bisa dilihat gitu. Karena sekarang kan modelnya yang saya lihat di Kode Indonesia itu kan via daring gitu. Jadi tidak perlu kita bertemu setiap bulan face to face gitu, tapi bisa lihat video, tapi ada sebuah tatanan memang itu valid dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Paling itu Pak, yang sementara ini teman-teman khususnya di Banyumas nanya, emang nanti laporannya percaya gitu kamu? Ya kalau saya sih percaya, gitu. Aku jawabnya kayak gitu. Tapi kan namanya meyakinkan orang kadang-kadang kan beda pemikiran. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk materi presentasi, itu materi presentasi waktu kita pendirian ada. Nanti coba ada waktu luang nanti aku update materi presentasinya, pengenalan Kode Indonesia. Karena kan berarti kan sudah ada akte notarisnya, sudah ada NPWP-nya dan seterusnya, nanti kita update. Kemudian untuk laporan yang bisa diakses dan seterusnya, itu bagian yang sudah kita obrolkan sama tim IT. Jadi nanti di aplikasi orang juga bisa langsung melihat kondisi keuangan kita seperti apa. Oh ternyata Kode Indonesia namanya gede tapi modalnya atau duitnya cuma 14 juta, ya nggak apa-apa, ya kita tampilkan aja di situ. Sumbernya dari mana? Oh ada hibah, oh ada untung, oh ada ini, ya akan selalu ada, setidaknya sebulan sekali akan setiap yang sudah. Jadi nanti rencananya di aplikasi itu akan ada leveling. Kalau dia sudah jadi member, dia bisa mengakses beberapa data. Kalau dia masih calon anggota, maka dia hanya bisa mengakses data-data tertentu. Umpama berdasarkan lokasi. Aku pengen tahu teman-teman Kode Indonesia itu yang dekat sama rumahku siapa. Nah, itu calon anggota pun bisa mengakses. Tapi begitu pengen lihat laporan keuangan, kalau kamu belum anggota, kamu belum bisa mengakses. Nah itu yang kemarin sudah kita obrolin sama tim IT, dan insya Allah mereka siap untuk itu. Mungkin secara waktu aja bertahap, oh yang ini diselesaikan dulu, baru yang ini dan seterusnya. Nah, itu yang bisa aku respon, termasuk juga yang tadi kita sempat obrolin, kalau memang kita nanti sepakat untuk memulai bikin radio, mamanya yang tadi kita obrolin, dari aplikasi itu udah bisa langsung ngeklik streaming radio kita. Jadi otomatis dia bisa mendengarkan radio desa atau radio Kode Indonesia atau apa, nanti kita sepakati aja. Ya mungkin nanti awal Februari lah ya. Kita berbenah dulu di Januari ini. Program-program itu nanti yang orang bisa lihat di aplikasi dan kemudian bisa mendapatkan manfaat langsung. Salah satunya yang kemarin kita sempat obrolin adalah di aplikasi itu akan ada payment, ada PPOB,
yang kalau dia itu sudah jadi anggota, maka kemudian dia akan mendapatkan harga sebagai agen. Tapi kalau dia masih calon anggota, maka dia mendapatkan harga sebagai customer. Jadi mama nih top up top up token listrik. Kalau kita beli lewat bank itu kan rata-rata 2.500 tuh biaya administrasi. Nah, kemudian kalau Tokopedia kan 1.500. Nah, ini kalau anggota mungkin bisa bayar cuma 500 perak atau cuma kena 1.000 perak. Itu kemarin salah satu kelebihan dari kolaborasinya. Jadi mereka dapat bisnis transaksinya, kita mendapatkan manfaat punya aplikasi tanpa keluar duit gitu. Karena bikin aplikasi terus terang kalau bicara profesional satu paket aplikasi itu minimal sekitar 100 untuk mendevelop, belum lagi bulanannya. Ya kan duit kita nggak mungkin kena segitu kan. Masuk tiap bulan harus bayar 2,5 juta dari mana kan gitu. Nah, ini yang menurut aku satu kesempatan yang luar biasa, akan menjadi lebih menarik lagi ketika aplikasinya udah jalan dan registrasinya langsung melalui aplikasi. Jadi ngirim KTP itu langsung bisa foto kayak teman-teman daftar di Gojek, di GoPay, di OVO itu kan foto KTP, foto diri, kemudian foto KTP sama foto diri dan seterusnya. Itu nanti pengembangannya ke sana. Jadi gabung itu jadi ternotifikasi sebagai calon anggota itu semuanya by online. Kemudian setelah mereka ikut pelatihan online, maka kemudian mereka bayar simpanan, maka otomatis jadi anggota. Kira-kira digitalisasinya seperti itu, Kang Iman. Jadi insya Allah kalau sudah digital itu transparansi dan akuntabilitasnya jadi lebih. Insya Allah ya semoga Februari lah. Paling nggak target kita semester pertama tahun ini urusan-urusan yang kayak gitu harus sudah kelar. Jadi bisa recruiting anggota bisa puluhan ribu lah. Oke Pak, ini kan sedikit saya sampaikan. Contohnya kan apa yang saya miliki. Saya kan kalau emang nanti ada seperti ada menu PPOB, maka saya siap pun akan berpindah ke situ karena kan jujur saya juga punya PPOB sendiri gitu kan. Yang itu kalau nanti kode itu memiliki itu ya kenapa tidak saya langsung migrasi aja menggunakan PPOB yang di kode gitu. Nanti kita atur jadi setelah mungkin besok Kang Iman kalau bisa gabung lebih bagus juga tektokan sama tim IT. Terus nanti kita atur lagi pertemuan khusus untuk bicara PPOB. Jadi kita minta buka harga keagenannya kayak apa gitu kan. Terus saya sih berpikirnya bahwa kode Indonesia nggak ambil untung di situ. Jadi lebih pada ngambil manfaat. Lebih banyak orang bergabung jadi anggota karena ada ketertarikan kalau umpama nih kayak yang kemarin aku punya Desa P itu kan orang sudah membuktikan bahwa kalau beli paket data itu di Desa P lebih murah daripada di aplikasi manapun. Nah ini kayaknya juga cukup kompetitif karena kemarin aku lihat sekilas, ini menarik juga. Jadi dalam tanda petik triki kita untuk merekrut calon anggota adalah kalau kamu download aplikasi, kamu sudah jadi calon anggota dan kamu langsung dapat manfaat transaksinya, kamu jadi lebih murah. Nah kalau kamu jadi anggota, kamu dapat lebih murah lagi. Jadi mama nih token listrik cukup bayar 1.000 kan lebih murah daripada Tokopedia. Itu kita udah untung. Nah ketika dia jadi dari calon anggota ke anggota, maka mereka cukup bayar 700 perak umpamanya atau 750 perak. Kan dia dapat untung lagi nih 250 perak tiap top up kan gitu. Nah di kita nggak dapat untung bisnisnya, tetapi kita dapat untung mereka bergabung jadi anggota kan gitu. Nah ini bagian yang dan dia juga punya ada yang menarik, dia juga punya POS. Jadi POS itu pencatatan transaksi.
Jadi mama warung gitu kan, itu mencatat transaksinya di situ, jualan apa, hari ini terjual berapa dan seterusnya. Itu yang akan kita juga masuk mengedukasi bahwa kalau kamu punya bisnis, setiap transaksi dicatat di situ, maka ketika ada urusan ke perbankan, kamu tinggal nunjukin aja transaksinya seperti ini. Jadi kamu layak dapat kredit sampai berapa dan seterusnya, itu nggak perlu bikin laporan keuangan dari laporan POS yang dipakai dari aplikasi kita. Kemarin ada pembicaraan sudah sampai sejauh itu, Kang Iman. Jadi insya Allah akan jadi terobosan luar biasa lah. Ini tinggal nanti Pak Ipang sama Kang Iman yang ikut mengikuti model bisnisnya apa di situ, sehingga ada bagian-bagian itu yang ibarat kata aku udah bukakan pintu, habis itu aku udah nggak mikir lagi lah. Oh, Kang Iman ada ide apa, bisa ditektokan sama tim IT-nya dan seterusnya. Dia punya kepentingan untuk memperluas user. Dia punya kepentingan untuk itu. Nah, kita punya kepentingan untuk nambah member. Nah, ini ketemunya di situ. Dia nambah memperluas user, kita nambah member. Udah nyambungnya di situ. Kabar aja gitu. Kira-kira Kang Iman ya. Udah kebayang ya? Udah kebayang. Kan gini Pak De. Kan kemarin saya melihat ya teman-teman pesen kaos gitu ya, pakai jasa layar kayak gitu. Karena saya juga punya jasa layar SAP juga gitu kan. Jadi kenapa nanti misalnya kode itu kalau bisa mampu untuk berdiri sendiri sampai ke arah sana, karena kan ternyata kan teman-teman tentang COD tidak jadi masalah, karena emang seumur-umuran kondisi saat ini sih udah nggak heran gitu. Terus kemarin pun sempat ngobrol sama teman-teman BUMDes gitu, dia bilang wah itu bisa BUMDes bisa nggak ya bisa dapatin kayak model paket layanan jasa yang Mas Iman punya gitu. Ya bisa aja sih, itu tinggal mau budgetnya yang ngambil yang berapa. Terus saya tertarik, ini kode lumayan juga ya kalau bisa nge-guide ataupun bisa punya layanan tersendiri. Kalau enggak ya Pak De pengen ke air dulu. Seperti itu. Mangga. Jadi sih, Pak De, paham dulu, Kang. Paham. Nantinya konsepnya itu untuk institusional itu masuknya ke bumdes.id. Nah, untuk personal masuknya di kita. Jadi kalau yang mau berbisnis adalah teman-teman pendamping profesional pribadi atau mungkin pengelola BUMDes pribadi, itu masuknya kode. Tapi kalau akan mengembangkan untuk keperluan BUMDes, itu di BUMDes ID. Aplikasi BUMDes. Jadi polanya kayak gitu ya, Kang Iman udah kebayang ya? Iya, aku udah kebayang, karena begitu nih Pak De. Karena kan aku ngelihat ini Pak De, ada beberapa kesulitan teman-teman yang punya BUMDes kok nggak mau naik-naik ke hukum, ternyata permasalahannya ada di situ. Nah, ini kan kita mencoba untuk memberikan solusi melalui kode. Kebetulan kan saya di dalamnya kode, berarti kan saya bisa bergerak lebih leluasa dan bisa menjaga secara detail. Otomatis ya kalau mau jualan ya aku lah, karena saya pengurus, masa nggak percaya ya, maksudnya kayak gitu loh Pak De. Begitu aja Pak De. Dan kemarin sudah ada sempat yang tertarik melirik juga, itu platform aplikasi untuk mitra logistik. Jadi dia pengen di tiap desa itu punya agen logistik. SAP kemarin sudah menghubungi saya. Jadi SAP itu kalau secara umum mau jadi agen paling kecil kan harus setor 1,5 juta. Itu kemarin sudah ada pembicaraan melalui kode Indonesia itu cukup bisa 500.000. Sudah bisa jadi agennya SAP. Cuma memang kemarin saya masih minta bahwa kode Indonesia dapat apa? Kalau cuma bantu ngembangin ente punya ya enggak, aku langsung bilang gitu enggak, karena buat kita tetap harus ada bisnisnya. Nah, ini yang mereka lagi diskusi di manajemen karena program itu sepertinya buat mereka udah mentok, nggak ada
nggak ada yang bisa dialokasikan. Aku bilang kalau nggak ada yang bisa dialokasikan barang 50.000 atau 100.000 ya ngapain aku bantu sampean. Termasuk juga aku bilang coverage area kamu yang jadi target mana dan seterusnya. Aku bilang kita punya data yang teman-teman ini bisa membantu akses sesuai dengan wilayah target. Itu yang dia sempat exciting lah. Beneran Pak, ya kamu bisa lihat lah pendiri kita segitu dan seterusnya. Akhirnya dia buka, boleh juga nih Pak. Ya udah kamu ngomongin dulu sama manajemen, kalau nggak ada duitnya nggak usah dilanjut, aku bilang gitu. Jadi itu Kang, sebenarnya kekuatan data itu jadi penting, makanya yang aku obrolin tadi termasuk ke Wak Ipang, umpamanya bagaimana proses supaya secepatnya migrasi dari calon anggota ke anggota dan seterusnya, kemudian petanya juga bisa segera tereksekusi. Yaitu jadi aku nih ada orang yang pengen kerja sama kita, dia tinggal udah kamu masuk ke website, kamu lihat map, di situ titiknya kita ada tersebar di pulau-pulau itu ada di mana saja, itu langsung keluar. Di aplikasi perokok udah jalan itu, versi alfanya, mungkin bulan depan versi betanya itu udah langsung. Kalau konsepnya rokok kan beda sama ini. Kalau konsepnya rokok nanti kafe yang ada tempat untuk perokok, dia bisa langsung tagging di situ. Jadi untuk teman-teman perokok, di sekitar sini ada tempat ngopi yang enak buat perokok di mana, langsung keluar tuh kamar hotel yang ada kamar untuk perokok di mana, restoran yang ada tempat untuk perokok di mana, itu langsung keluar. Nah, itu yang sedang aku kembangkan, tapi dengan budget. Kalau yang itu, kalau yang ini tanpa budget, jadi nyesel juga udah terlanjur kontrak di sana, tapi ya nggak apa-apa, memang sudah teralokasi juga kan gitu. Kira-kira itu. Jadi aku sih ketika ada peluang yang paling menarik, memang yang di kepalaku pertama kali memang aku pengennya kita lempar ke kode juga, supaya kode ini bisa benar-benar jalan. Dan kedepannya setiap unit itu harus ada penanggung jawabnya. Jadi di bawahnya Yudi sebagai ketua bidang usaha itu nanti mesti ada manajer-manajernya. Nah cuma sampai saat ini kan kita akan lihat, yang bisa jalan mama kayak yang Bang Sabana nih dengan kaos, ada Kang siapa Nunung atau siapa itu, itu bisa aja nanti kita posisikan, ya udah urusan konveksi dia yang pegang aja, sumber-sumber yang kemudian harga paling bagus di mana dan seterusnya ya dikasih ke dia yang memutuskan urusan desain, urusan bagaimana delivery dan seterusnya, dia bisa langsung memutuskan, bahkan harga dia bisa langsung memutuskan, tinggal dia menyampaikan bahwa proyek yang ini kita butuh support modal nih dari Kode Indonesia. Karena support modal maka minimalnya kamu harus bisa setor berapa. Kalau nggak support modal berarti cuma pakai nama, kamu cukup berapa persen dari keuntungan, umpamanya seperti itu. Itu yang kita pengen coba kembangkan, termasuk yang Kang Itong tadi, Mama Mas Didi, oke yuk kita kolaborasi, ya udah, penggunaan aplikasi untuk keperluan pertanian dan seterusnya, Mas Didi akan siap untuk itu dikolaborasikan dengan Kode Indonesia, yaitu menjadi satu unit bisnis sendiri. Mas Didi atau timnya yang menangani, kemudian komitmen dengan kita seperti apa? Ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang kemudian mungkin tanganinya bisa kayak kemarin kan Bang Sabana udah langsung yang nangani pengiriman timnya tim TV Desa si Yasmin mamanya, Bang Sabana kan langsung nanti yang untuk urus pengiriman nanti dialokasikan sekian rupiah dan seterusnya. Ya itu kan aku masih melihatnya itu sebagai accidental. Tapi kalau itu sudah ada di unit bisnis, ya bisa seperti itu dengan hitungan yang jelas, atau bisa langsung aja percayakan ke Kang Nunung umpamanya, ya dia yang nanti ngatur apakah masih tetap pakai Yasmin atau mau pakai tim yang ada baru dan seterusnya, monggo aja, termasuk mitra atau suppliernya. Bisa saja mungkin ternyata si ini harganya kurang bagus nih, ada yang lebih bagus lagi, ya silakan aja, selama
dia bisa memang secara profesional memutuskan bahwa oh harganya lebih murah tapi kualitasnya sama. Jangan sampai harga tapi begitu diproduksi loh sama yang kemarin kok jauh. Nah itu kan nama baik kita kan akan dipertaruhkan. Nah, itu yang paling penting bagaimana manajemen itu bertanggung jawab untuk menjaga nama baik. Selebihnya ada keuntungan dan seterusnya, yaitu bagian yang juga kita ingin dapat, tetapi bukan semata-mata itu, tapi ada ruang-ruang jadi bisnis sampingan dari teman-teman mengelola unit-unit. Kira-kira kayak gitu, bayangan kita. Jadi kenapa pengurus kita kecil? Ya supaya gampang memutuskan. Tapi pelaksana atau eksekutor lapangannya bisa banyak. Bisa saja mungkin di tempat mana nanti unit apa, ya udah dia memang pemasarannya hanya di sekitar Sumatera Barat ya nggak apa-apa. Kita punya satu unit apa di Sumatera Barat, hitungan bisnisnya kayak apa, kita bedah di rapat internal pengurus tentang model bisnis yang akan kita kembangkan. Kira-kira gitu, Kang Iman, Bang Sabana, Pak Ipang sama Cak Itang ya. Jadi gambaran sedikit Pak De. Ya. Menindaklanjuti pembicaraan kita yang di Jakarta kemarin, ini kan ke Kang Iman, ke Waipang sama Caitan juga belum tersampaikan. Sudah sih, tapi belum secara detail ya. Ketika ada peluang untuk membuat baju kemeja PDL PDH Cak, Kang Iman. Nah, sebenarnya rekomendasi Pak D ke rekanan ini kan sekaligus juga kita ingin melihat respon dari teman-teman terhadap quality produk ya. Dan dari respon teman-teman ternyata bagus gitu ya. Artinya cukup baik lah. Ini kita atau aku lah dulu sebelum mengeneralisir ke kantor. Tidak dalam bentuk kemeja seperti yang kemarin gitu loh, Cak, tapi lebih kepada kemeja yang dipakai oleh Pak Kapus, Gus Menteri atau gitu loh. Sehingga ketika teman-teman TPP rakor dengan Pak Bupati, dengan OPD, dengan bangga dengan PD-nya gitu ya. Artinya kita seragam resminya sama gitu. Nah, aku sudah jajaki dengan si Kang Arif dan evaluasi dari proses bisnis di kaos ini kita juga sudah evaluasi bersama Mang Nunung dan Yasmin gitu ya, kendala-kendalanya. Dan ini sepertinya menarik untuk dilanjutkan di Februari. Gitu ya. Kalau memang pilihannya terkait dengan kualitas nanti seperti yang dipakai oleh pimpinan di kementerian, tentu akan berbeda dari sisi price-nya, harganya gitu ya. Walaupun bedanya sedikit, beda cuma 25.000 sih, kata Kang Arif. Nah, artinya pada posisi itu sebenarnya kehadiran kode memfasilitasi itu bukan juga profit oriented semata, tidak Pak, tapi lebih ke social benefit ya. Jadi teman-teman mendapatkan baju dengan kualitas bagus dan harga terjangkau. Gitu. Jadi memang kita berpikirnya ke situ dulu, belum berpikir oriented. Nah, artinya kalau memang ini disetujui, Februari kita jalan nih. Rencana pre-ordernya nanti kan di akhir Januari kita minta bantu Om Dian kali ya Pak De ya, untuk mendesainkan desain baju kemejanya. Si Kang Arif kan tinggal eksekusi aja, karena sudah ada hubungan baik dan kepercayaan, paling kita butuh suntikan panjar aja gitu kan untuk dia bekerja. Ya. Nah, itu untuk baju kemeja. Mungkin itu Pak De tambahannya. Oke. Bentar Pak De, saya nanya ke Bang Sam. Lanjutin. Itu kan nanti ada minimal ada sebuah sampling. Sampelnya itu kalau yang baju ya kalau saya sih mohon satu jenis itu sudah jadi gitu dengan sesuai dengan tadi kualitas dan bentuknya. Karena kalau cuma desain, aku yakin percaya itu desainnya pasti seperti itu. Tapi manakala itu dilihatin ini loh bajunya seperti ini, modelnya kalau aslinya jadi itu akan menambahkan bahwa oh iya betul lah. Jadi tidak ada sebuah gambaran apalah ya nanti yang jadi modelnya Bang Sam nggak apa-apa. Gitu. Misalnya seperti itu loh. Gitu loh. Kalau enggak gini aja nanti, artinya kan untuk yang baju mungkin desainnya seperti apa yang disepakati, kemudian teman-teman artinya antar kita dulu lah, minimalnya pengurus umpamanya atau teman-teman anggota
itu ditawarkan untuk kalau mau pesan kemudian dibikinkan, disampaikan ke Arif ini sebagai sampel untuk kemudian nanti dikirim ke daerah-daerah gitu loh. Jadi kalau Iman tadi kan mungkin lebih pada supaya memastikan nih, oh kalau namanya bahannya ini dan seterusnya, mungkin kalau orang ketemu dia bisa langsung pegang, oh ini, oh iya kalau ini enak dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira gitu mungkin Bang Sam, apa artinya satu modelnya ya. Kalau kaos kemarin kan sampel 5 aja dulu lah. ya artinya Bukan yang mungkin kita bisa pesan umpama 12 gitu kan, satu lusin itu mungkin si ini siapa kita mau ada bikin untuk sampel dan ada model bisnis yang coba dikembangkan, Bang Sam mungkin bisa didiskusikan sama Kang Nunung itu bahwa mereka yang pesan sampel itu bisa sebagai sebagai agentnya lah, artinya dia bisa langsung membantu pemesanan dalam jumlah tertentu sehingga barangnya bisa di tempat dia karena dia yang bantu jual, sehingga harga yang dipatok itu harga publik. Kemudian untuk teman-teman member kita yang beli sampel kemudian bantu jualan dan seterusnya itu bisa dapat harga yang berbeda sehingga per piece-nya mereka bisa dapat, tapi tidak dalam konteks ini perwakilan enggak, tetapi memang ini mereka-mereka yang tertarik untuk artinya ikut jualan lah. Di publish-nya sama, kamu dapat harga mama 150 ya tetap sama, kamu beli di aku 150 contoh barangnya ini, tapi pesennya lewat aku aja. Jadi lah pada saat itu otomatis kan harga ke temen yang beli sampel ini kan mungkin harganya cuma 130 atau berapa, sehingga ada selisih dari situ. Ibarat kata bisa pakai baju seragam, tidak harus keluar duit ketika bisa order satu lusin mamanya gitu ya. Kayak gitu Bang. Bang? Kebaca sama Pak Ade ya. Aku memang itu kenapa pre-order Pak Ade di minggu keempat Januari ini kita pre-order. Hari ini sebenarnya sudah sekitar 10 orang. Teman-teman itu yang tertarik untuk membuat kemeja, bahkan sudah mentransfer. Artinya kan aku cuma mempublish foto Pak Menteri, foto Pak Dirjen, dan foto Pak Kapus. Ini loh baju yang dipakai gitu kan. Kualitasnya ini. Nah, ketika aku koordinasi dengan Kang Arif, oh ini bahannya beda nih Kang, ini bahan yang dipakai oleh pejabat ini katanya. Apa jenisnya tuh Kang? Ini twist katanya. Budgetnya gimana? Budgetnya beda dikit kok dengan American Drill katanya. Oke. Nah, itu udah aku sounding beberapa teman-teman TA dan teman-teman PD, Kang. Dan mereka tertarik. Sebenarnya sama seperti yang disampaikan Pak De, mereka menjadi duta-duta kita ketika misalnya pre-order itu mencapai 3 lusin misalnya. Berarti kita buat, gitu kan, dengan kondisi dia menjadi contoh di kabupaten atau provinsinya masing-masing. Dan aku yakin percaya Pak De. Kalau untuk sampel, mungkin nanti aku bisa ngomong juga sama si Arif. Mungkin nggak harus sampai 3 lusin lah. Mama taruh kata 1 lusin kamu bikin dulu deh itu buat contoh dan seterusnya. Insya Allah nanti aku bisa bantu lah. Kalau memang artinya dia kan mungkin paling pada Mas ini harus ada tambahan gini-gini dan seterusnya. Nanti aku bisa bantu nego lah. Artinya yang kita sampaikan ke dia adalah potensi pasar yang gede. Nah, sekarang kamu memulai dengan yang ini dulu. Kamu ibarat kata kamu nggak ambil untung dulu untuk sampel, karena kita juga nggak ambil untung di sampel umpamanya. Nah itu yang nanti coba kita bantu omongin juga. Intinya Bang Sam perlu siapin siapa yang akan menangani itu, karena terus terang kayak kemarin kan kita masih ibarat katakan latihan nih, mencari caranya kayak apa yang paling efisien dan seterusnya kan. Kayak kemarin kan aku sempat juga komplain ke Yasmin, kamu asal kirim aja datanya langsung kamu print, kamu nggak lihat itu cuma alamat kecamatan dan seterusnya. Iya Pak, saya yang salah. Ya udah besok lagi kalau mau kirim kamu lihat alamatnya sudah oke atau belum. Malah dia bilang, Pak sebenarnya kalau mau bisa COD itu bisa pakai kita buka e-commerce, mama buka di Shopee dan nanti ordernya lewat Shopee Pak, itu otomatis alamatnya kan detail dan seterusnya. Nah yang kayak gitu maksudku tektokan aja Kang Nunung sama Yasmin dan seterusnya, tinggal
atur komitmennya lah, artinya itu karena bagian dari kerja sampingan dia sih, buat aku tutup mata aja kan, nggak terlalu mengganggu pekerjaan juga. Gitu ya Bang Sam ya. Iya, setuju. Oke. ya Bang Sam. Tambahnya gini Pak D. Silakan. Nanti teman-teman ataupun bukan pengurus itu kalau bisa ini kan yang menjadi sebuah relasi tadi yang keinginannya Pak Diko itu kan nanti orang yang memakai itu bisa menjadi agent gitu. Nah, berarti ini ada sebuah imbal balik, misalnya dia telah menerima barang, dia suruh suruh mengirimkan bahwa oh iya ini udah saya terima, terus nama saya ini, alamatnya ini. Jadi nanti kita tuh punya database, kode itu punya database. Nah, sehingga dari database itu nanti bila kita punya produksi, nanti kita bisa lemparkan ke yang tadi ngirim ke kita, itu bisa mempromosikan tanpa kita mengawali seperti ini lagi gitu ya. Karena oh iya, makanya kan tadi aku bilang manajemen pasar yang saya kembangkan seperti itu. Makanya yang tadi aku bilang kan lebih pada manajemen bangsa. Ada orang yang menangani nih urusan konveksi, maunya Kang Nunung. Ya udah, Kang Nunung yang suruh handle itu, sehingga database kalau konveksi ya Kang Nunung yang pegang. Bahwa tinggal nanti Kang Nunung mesti melaporkan ke kita, customer kamu siapa sih? Oh ini Pak, cuma memang pesanannya dia langsung banyak, jadi kita nggak tahu siapa ke siapa dan seterusnya. Ya nggak apa-apa juga buat kita. Yang penting akhirnya Kang Nunung join di kita, dia jadi anggota dan dia mendapatkan manfaat bisnis. Kemudian mereka-mereka yang jadi agen atau duta-duta kita itu join jadi member kita, sehingga kita punya jaringan di situ. Jadi ketika 1-2 kali dia sudah merasakan manfaat bisnisnya, dia langsung didorong untuk join jadi member kita. Jadi otomatis database-nya kita dapat juga kan. Oke gitu ya, nggak terasa ini udah sampai 9:30. Masih ada yang lain, Bang Sam? Ini menjawab pertanyaannya Kak Waipang nih. Memang sengaja Pak D, kita kan kemarin itu untuk kaos lebih social benefit ya, dan tapi tetap ada selisih sedikit, dan itu selisihnya itu aku konversikan dalam bentuk baju. Jadi sebenarnya pengurus dapat jatah nih, bahasanya gitu ya. Keuntungannya tidak masuk ke kode langsung, tapi dinikmati oleh teman-teman pengurus ya. Walaupun cuma dalam bentuk baju selembar gitu kan. Jadi Waipang walaupun tidak masa pesan gitu kan. Baju? Iyalah. Orang kita cuma ngambil untung 5.000. Benang kali selembar. Jadi dan itu sudah standby di Jakarta itu. Sengaja 10 piece itu kita standby-kan di situ. Jadi tidak itu kira-kira Pak Dek untuk kawan-kawan. Oke. Kalau aku sih pada prinsipnya mengembangkan semua potensi bisnis dengan ada orang yang siap untuk menjadi pengelola. Jadi ibarat kata kita itu punya tangan gurita yang banyak gitu kan. Dan kita nggak terlalu repot karena memang masing-masing sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kedepannya kan seperti itu. Jadi ketika mungkin ada pengurus yang tertarik, kita berusaha untuk bukan pengurus yang handle. Taruh kata nih kayak Kang Iman, tertarik ini urusan PPOB dan seterusnya. Kalau akan ada yang siap untuk handling itu dan seterusnya, ya bisa aja merekomendasikan siapa untuk kemudian menangani bisnis yang itu. Jadi tinggal ruang bisnisnya seperti apa kita pelajari, kemudian ruang fiskalnya seperti apa, artinya apakah kode harus invest, ataukah kode harus bridging, ataukah kode sama sekali nggak keluar duit, itu kan masing-masing punya konsekuensi. Kalau nggak keluar duit mungkin dapatnya cuma Rp5, kalau kode harus bridging bukan invest, ya mungkin dapatnya bisa Rp15, tapi kalau kode Indonesia harus invest, ada duit apa enggak? Kalau nggak ada duit berarti presentasi kebutuhan investnya kayak apa. Kita undang semua member untuk siapa yang tertarik. Nah kita menjadi hub-nya, artinya investornya masuknya ke kode Indonesia yang menginvest di situ. Tapi memang semua sudah dianalisis bisnis bahwa ini aman. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita akan mengelola dana anggota untuk menginvestasikan di unit tertentu. Kalau kata nih, di tempatnya Kang Iman
bisnis untuk pengelolaan sampah nih. Itu menarik secara bisnisnya gini-gini. BUMDes butuh modal nih segini. Oke, kode tertarik nih untuk invest ke situ. Oh, butuh 200 juta, 300 juta dan seterusnya. Hitungan bisnisnya kayak apa? Presentasikan anggota kode mungkin ada yang 5.000, ada yang 10.000, di total bisa jadi sesuai kebutuhan 200.000 atau 300.000. Nah, yang melakukan perjanjian kerjasama dengan BUMDes adalah Kode Indonesia. Nah, Kode Indonesia dengan investor-investor yang kemudian sebagai investor Kode Indonesia ini sebagai semacam manajer investasinya, mengawasi, kemudian mencermati bahwa ini memang punya potensi bisnis dan seterusnya. Kira-kira mimpi besarnya ke situ. Jadi member Kode ini bisa jadi orang-orang yang punya duit dan bingung mau kemana, nunggu dari Kode Indonesia mengundang, ini ada peluang bisnis. Kira-kira kayak gitu, yang mimpi besarnya kayak gitu, Bang Sabara. Jadi mungkin bisa jadi investasi di lokasi wisata di Sumatera Barat, ya bisa saja, tetapi memang ada kajian bisnis yang sudah kita lakukan dan itu memang safe. Kira-kira seperti itu ya, Bang Sabara ya, dan teman-teman ya. Iya, Pak. Kang Itong udah dapat tambahan input atau mungkin ada tambahan-tambahan info lagi, silakan nanti bisa di-share dengan jaringan-jaringan potensi kerjasama, karena saya yakin banyak juga kampus, banyak juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang sebenarnya ada ruang untuk bisa berbisnis, tapi karena keterbatasan institusionalnya dia nggak bisa bisnis, jadi bisa kolaborasi dengan kita dan seterusnya. Kira-kira itu tambahannya. Silakan. Ada yang lain? Kalau udah cukup, kita akhiri 21.27. Terima kasih, dan ini nanti recordingnya kita akan upload di channel Kode Indonesia unlisted, jadi hanya yang mendapatkan link aja yang bisa ngikuti obrolan kita hari ini. Jadi mungkin yang kayak tadi ada obrolan yang tadi mungkin saya perlu potong-potong, ada bagian yang off the record itu mungkin kita potong untuk supaya intinya bahwa rapat hari ini rapat pengurus yang kita mengundang pengawas juga, dan kita membuat perencanaan untuk 2022, walaupun mungkin kalau memungkinkan nanti di bulan 2 atau bulan 3 kita bikin acara khusus lah, semacam rapat kerja sambil yang kita sudah belajar kemarin bisa jadi catatan untuk ke depan. Gitu ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya, dan terima kasih untuk kepeduliannya bareng-bareng membesarkan Kode Indonesia, karena saya secara pribadi sih lebih berharap ya kita ini sebagai pendiri dan yang memulai, bahwa kedepannya ya biarkan nanti ada teman-teman lain yang mungkin punya kemampuan lebih dan seterusnya untuk melanjutkan. Jadi menjadi orang yang memulai memang menjadi lebih repot, dan saya yakin kalau apa-apa yang tadi kita obrolin berjalan itu mungkin rapat anggota tahunan memilih pengurus itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk pengen jadi pengurus, karena segala sesuatunya udah rapi, dan saya berharap ya semangat kita selayaknya baby sister gitu kan. Jadi ketika anak sudah gede ya memang haknya orang tua, jadi kita nggak perlu merasa punya hak terhadap anak-anak yang kita besarkan. Silakan, Bang Sam, ada yang ingin ditambahkan? Ini menyikapi kondisi kekinian ya tahun ini, khususnya terkait dengan rantai ketahanan pangan. Ya. Dengan posisi Kode hari ini kan dimungkinkan Kode juga membangun kemitraan dengan BUMN ya, karena kan koperasi bisa melakukan kerjasama. Artinya ada ruang juga sebenarnya terkait dengan ketersediaan pupuk dan kelangkaan pupuk di banyak daerah. Bisa nggak ini kita coba jajaki Pak De? Nah, teman-teman di daerah nanti bisa menjadi
bridging ya kan, jabatan manajer penanggung jawab di setiap daerah gitu kan, kalau memungkinkan. Jadi gini Bang, Hmm. aku sih berharap tahun ini, tapi kalau bisa cepat di semester 1 2022 ini, kekuatan kita adalah kekuatan database. Jadi itu yang akan kita jadikan posisi tawar. Jadi sebagai gambaran aja, tadi pagi, kebetulan kan aku dari kuliah dulu kan memang aktif mendampingi teman-teman kaki lima ya. Kemudian salah satu yang kemudian masih eksis untuk minta dampingan dari aku itu teman-teman dari Asosiasi Pedagang Mie Bakso. Karena mereka mengikuti apa yang aku sarankan, salah satunya adalah kekuatan database, maka tadi pagi aku mengantar mereka untuk ketemu dengan Bulog. Supaya karena sekarang kesulitan daging, itu salah satu yang kemudian kita garap adalah bagaimana Asosiasi Pedagang Mie Bakso ini dapat kuota impor. Nah, tadi aku sudah coba masuk ke sana gitu kan, sudah ada pembicaraan, ada bagian-bagian yang harus diterobos di mana dan seterusnya, dan menjadi lebih gampang ketika kemudian pas ketemu aku bawa majalah dari Asosiasi Pedagang Mie Bakso itu dengan informasi-informasi apa yang sudah dilakukan dan seterusnya, termasuk database sekian pedagang bakso tiap hari kebutuhannya sekian dan seterusnya. Jadi ketika bicara untuk Jawa kita butuh 1 minggu 10 kontainer, itu kita bisa menerjemahkan 10 kontainer itu sekian sama dengan 280 ton daging kerbau yang kemudian pedagang bakso edukasi menggunakan daging kerbau itu juga teman-teman APMISO yang melakukan, ada dokumentasinya, itu yang jadi lebih gampang untuk kita nego. Bahkan ini kemungkinan minggu depan saya sedang coba diatur untuk bisa ketemu sama Pak Buas. Artinya kekuatan data, Pak. Jadi untuk masuk yang tadi itu sangat mungkin ketika kita punya kekuatan data. Jadi aku tinggal ngasih ini aplikasinya, Bapak bisa lihat anggota kita tersebar di mana, begitu di zoom out seluruh Indonesia langsung keluar titiknya penuh, hampir di semua pulau kita ada, itu kan ngobrolnya jadi enteng gitu kan. Nah, kamu punya target di mana? Target di sini tinggal di zoom in aja. Ini member kita ada di sekian kabupaten, di provinsi ini ada sekian orang, tapi memang tidak penuh semua kabupaten. Database itu yang menjadi penting dan di situ kejujuran kita. Artinya kita nggak bluffing. Saya punya 20 provinsi, bisa dicek. Dari nama-nama yang 56 itu memang dari 20 provinsi. Bahwa kemudian di provinsi ini cuma ada satu, ya cuma ada satu, ya harus kita akui cuma ada satu. Tapi di provinsi ini saya punya 10, di provinsi ini saya punya berapa. Nah itu Bang, tapi ke depan itu pasti jadi bagian yang kita coba mainkan, walaupun kita tetap harus bermain lebih cantik ya, artinya sebagai koperasi kan berhubungannya sama orang per orang. Nah kalau kemudian dengan BUMDes ya mungkin positioningnya dengan BUMDes. Bahkan kemarin ini yang Pertasop kemarin aku sempat meeting dengan mereka, ini masih ada sedikit hambatan di Pertamina. Kalau di Pertamina bisa lancar, itu bahkan di titiknya kalau memang titiknya itu menarik, itu yang punya titik itu nggak perlu keluar duit. Nah kemarin aku langsung masuk ke teman yang vendornya Pertamina, karena dia ternyata juga gandeng Bukopin butuh tempat untuk mendistribusikan duit dan seterusnya. Aku bilang gini aja, kalau ada titik yang menarik, ya udah itu jadi punya kita. Nah artinya punya tempat berarti ya. Iya, kan bisa aja nih, kamu punya tempat, ya kan? Investasinya 400 juta, kamu nggak ada duit, oke. Aku yang invest di situ, ya kan? Aku yang invest di situ, bagi hasilnya seperti apa? Itu satu. Bisa aja, kita tidak berhubungan dengan yang punya tempat. Kita langsung bisa, artinya tidak berbagi hasil. Kita cuma sewa 10 tahun nih.
Habis itu kita bangun di situ karena memang punya potensi, itu punya kita. Di tengah perjalanan, ketika tempat itu mulai ramai, kita jual. Ya. Jadi kita menyiapkan bisnisnya itu jadi menarik, valuasinya dapat, kita jual. Modal kita 500 juta, karena memang di situ udah kelihatan menarik, ya kita siapa yang mau ambil nih? Ini kontraknya masih sekian lama, kamu tinggal langsung tahunya ini barang udah jalan, kamu tinggal bayar 600 juta. Untung kita 100 juta. Sama seperti Alfa, Indomaret. Itu kan konsepnya kayak gitu. Ada yang tempat tidak ada kerjasama. Jadi si Alfa atau Indomaret sewa tempat. Begitu udah mulai jalan, dia tawarin orang yang punya duit. Silakan yang di sana dibeli. Aku kontraknya sekian, masih sekian lama, omsetnya kayak gini dan seterusnya. Orang hitung-hitung, oh boleh juga nih duitku masuk ke situ. Alfa habis itu ngelepas tempat yang dia bangun, yang dia sudah rintis, dengan otomatis kan dia bisa bangun di tempat lain, tapi sudah dapat untung. Nah, kira-kira kayak gitu, Bang Syabana yang aku bisa sampaikan. Jadi Luar biasa. memang agak liar, tapi kekuatan jaringan jadi penting. Dan itu aku udah merasakan, karena Asosiasi Pedagang Mie Bakso sebagai gambaran, itu dulu waktu almarhum Adi Sasono masih ada, itu kita ada obrolan dengan beliau, dan akhirnya waktu itu kita sempat sebelum kasus PKS waktu itu yang impor sapi itu Indoguna itu Asosiasi Pedagang Bakso kita dapat kuota impor daging sapi waktu itu. Nah cuma waktu itu begitu ada kasus itu meledak, semua dihentikan termasuk yang punya asosiasi juga. Akhirnya ya udah mulai lagi dari nol. Lah ini mulai kita masuk ke daging kerbau karena selisihnya lumayan, dan secara kualitas kalau daging kerbau impor itu kualitas dan rasa itu hampir sama dengan daging sapi. Kira-kira gitu, Bang Syabana. Jadi aku punya beberapa ada beberapa pengalaman yang nanti kita bisa implementasikan di Kode Indonesia. Mantap. Oke ya. Oke, Pak Den. Siap. Oke, Cak Itong itu yang Mas Didik kayaknya ruang menarik juga untuk bisa kita elaborasi sama Kode Indonesia. Tinggal nanti bisa ada orang-orang khusus yang mungkin bisa dengan jalur khusus lah. Tidak perlu ikut pelatihan dan seterusnya, kalau memang ada potensi bisnis yang bisa digarap sama kita kan gitu. Tapi kan nggak perlu dikabarkan kemana-mana kalau dia nggak ikut pelatihan kan. Memang untuk Pertasop itu Pak De, untuk Pertasop itu karena kan modal utamanya adalah di angka 250 kan ya untuk setor ke Pertamina-nya. Ya. 250 juta itu yang memang yang memberatkan. Kadang-kadang tanah punya tapi modal tidak ada. Dan 250 itu baru nosel sama propertinya, belum bikin lantainya, belum bikin pagernya, belum bikin jalannya. Iya, jadi, makanya. Nah itu kemarin. Itu yang memberatkan. Nah itu yang kemarin ketika aku ketemu, awalnya waktu itu aku sempat diajak ketemu sama Mega Finance. Nah terakhir kemarin itu ada pertemuan sama Bukopin. Dan Bukopin sudah memberikan sinyal selama direkomendasi oleh Langgeng, maka kebutuhan investasinya berapa dia siap kucurkan pinjaman. Nah ini kan ruang ini kan yang harus kita coba mainkan nih, celah mana nih. Oke, Kode Indonesia bisa membantu titik tertentu lah, tidak hanya sekedar dapat kamu ada satu titik, tidak sekedar dapat fee untuk kemudian karena ada yang buka titik. Tapi kalau Kode Indonesia masuk di situ dengan pola-pola yang nanti kita bangun, kan bisa juga Kode Indonesia punya saham di situ. Kalau Kode Indonesia punya saham di situ kan otomatis yang marketing tadi nggak cuma dapat fee, tapi juga dapat bagian saham dari yang didapat di Kode Indonesia. Nah cuma kan yang kayak gitu kan perlu pemikiran cukup panjang dan memang jalurnya nggak sederhana, karena ya balik lagi kelebihan jaringan lah ya, kelebihan kita punya relasi itulah. Langgeng ini punya kesulitan nembus ke Pertamina, alhamdulillah kemarin 1-2 kali komunikasi aku dapat jalur ke situ, jadi dia udahlah apa kata Mas Coach, aku ikut aja lah dan seterusnya. Ini semoga bulan ini deal,
dengan Pertamina clear, karena semoga itu jadi satu ruang bisnis yang menarik. Jadi Kode Indonesia cuma membantu akses dan bisa dapat saham kan? Ya kan kalau sewa tanahnya ke desa yang pinggir jalan kan enak, berarti kita kerjasama dengan desa itu kan. Ya kalau BUMDes. kerjasama dengan BUMDes itu kan kita mesti mempelajari bahwa itu Enggak, kalau sewa itu kan tanah itu milik desa. ya kalau sewa Kalau ke sewa desa itu kan yang jadi masalah itu tanah desa atau tanah bengkok kan gitu. tanah Kalau desa, kalau tanah desa tanah kan desa lebih kan kita bisa juga membuat komitmen mamanya BOT atau komitmen sewa panjang dengan hitungan ada saham. biar gitu. desa punya PADes gitu. Ya, artinya kan desa punya PADes cukup dari sewa atau Iya. dia punya saham. Nah, ini kan bagian yang ya kita agak paham dengan BUMDes kan, kita bisa mencari celah yang terbaik untuk desa seperti apa kan gitu. Nah, karena salah satunya kan juga pasti kita juga alokasikan nih untuk izin dari kepala desa kan juga perlu juga ada dialokasi untuk PADes, uang jajan dan seterusnya. Iya. Oke lah, itu bagian yang nanti secara bisnis perlu kita ini. Tapi ruang itu ada. Semoga semakin terbuka lebar di akhir bulan ini atau awal bulan depan. Kalau Pertasop ini memang Pertamina sendiri kan mendorong targetnya sampai 10.000 titik kan gitu. Nah kalau kita bisa ikut bermain kan ya artinya ikut berbisnis ya, bukan bermain. Ikut berbisnis di situ kan lumayan juga. Ya. Intinya Kode Indonesia harus bisnis besar juga lah, walaupun dimulai dari bisnis cetak kaos kan gitu. Oke ya. Oke, Pak De. terima kasih. Sorry Terima nanti kasih. mungkin yang aku upload mungkin aku perlu rapikan, ada bagian-bagian yang tidak perlu kita publish ya. Ya. Oke. Setuju. Makasih. Pindah host kan? Matur suwun Pak De. Makasih. Ya, Matur nuwun. Assalamualaikum.